Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Anjali Ramadhani, NIM 1920103002008. Ini adalah tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Joko Susilo selaku dosen bahasa Indonesia. Dan saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai berbagai jenis ilmu pengetahuan, metode pengajaran, cara memperoleh dan berbagai dimensinya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dalam bab ini terdapat satu pendahuluan dan beberapa isi. Pendahuluan terdapat dalam pemikiran manusia yang membedakan manusia dari binatang dan mencari petunjuk untuk mendapatkan mata pencaharian, bekerja sama dengan sesama jenisnya, memahami Tuhan yang disembahnya, dan ajaran-ajaran yang dibawa pada utusannya, sehingga semua binatang tunduk dan berada dalam kekuasaannya. Di bab ini ada dua pasal yang akan saya jelaskan, yaitu pasal ke-1 dan pasal ke-27. Pasal ke-1, ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Hal ini disebabkan bahwa manusia mempunyai kesamaan dengan semua makhluk hidup dalam sifat kemakhlukannya, seperti perasaan, bergerak, makan, bertempat tinggal, dan lainnya. Namun manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena kemampuannya berpikir yang memberikan petunjuk kepadanya, mendapatkan mata pencaharian, bekerja sama dengan antar sesama, berkumpul dalam rangka untuk bekerja sama, menerima dan menjalankan ajaran yang dibawa para nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa manusia mempunyai kesamaan dengan makhluk hidup lainnya. Namun ada yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, yaitu kemampuan berpikirnya. Kenapa manusia itu disebut dengan makhluk hidup yang sempurna? Karena manusia itu dianugerahkan oleh Allah itu sebuah pikiran. Jadi sebelum bertindak itu manusia itu berpikir dulu. Beda dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah pasal ke-37, yaitu bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Semua bahasa adalah malaka atau kemampuan dan keistimewaan, serupa dengan keilmuan yang diupayakan. Jadi, bahasa adalah malaka yang terdapat pada lisan untuk mengungkapkan makna-makna di mana baik dan buruknya bahasa sejalan dengan kesempurnaan malaka tersebut. Hal ini tidak terlihat dari kosakata, melainkan ditinjau dari susunannya. Malaka hanya dapat diperoleh dengan berulang-ulangnya kejadian. Sebab pada mulanya suatu perbuatan terjadi, lalu setelah itu muncul suatu sifat yang menjelaskannya. Kemudian sifat ini terjadi berulang-ulang, maka jadilah ia hal. Hal adalah sifat yang belum kuat. Kemudian setelah kejadian ini makin banyak dan berulang, maka inilah yang disebut dengan malaka. Sebagai contohnya yaitu sebagaimana anak kecil yang mendengarkan kosakata pada saat pertama kalinya. Lalu anak tersebut mulai mendengarkan susunan yang dipakai dan menirukannya, sehingga kemudian ia sering mendengarkan dan penggunaan kata tersebut pada setiap kesempatan dan dari berbagai pembicaraan dengan penggunaan yang berulang-ulang. Dari contoh anak kecil tersebut, penjelasan yang saya dapatkan dari pasal ke-37 ini, di mana baik dan buruknya bahasa sejalan dengan apa yang diucapkan oleh manusia, dan itu lama-kelamaan akan mengubah perilaku dan juga wataknya. Itu tadi pemahaman yang saya dapatkan dari materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.